Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir daripada surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Salamun Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Kata-kata salam berarti kedamaian, kesejahteraan, yang mana arti dari salam itu sebenarnya adalah salam terbebas daripada segala kekurangan. Salam artinya terbebas dari segala yang namanya keburukan. Dan penggunaan kata tanwin salamun ini menunjukkan betapa agungnya malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Betapa agung, mulia dan begitu besarnya malam itu sehingga salamun, sehingga tidak terbayang betapa agung dan damainya malam itu di malam Lailatul Qadar. Salamun adalah kata-kata yang bisa dimaknai dengan dua makna. Bisa kita memaknai salamun itu dengan berbentuk doa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin, Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun, salam, doa keselamatan, semoga kalian sejahtera, semoga kalian damai, semoga kalian tenang. Doa keselamatan. Nah, kalau kita maknai yang kedua yaitu salamun dalam bentuk sifat ataupun dalam bentuk sikap, yaitu sikap yang penuh ketenangan dan kedamaian, dan sikap yang penuh kesejahteraan. Nah, kalau kita maknai kata-kata salamun di sini dengan makna doa, berarti kita memahaminya ketika malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruh, ketika malaikat turun yang jumlahnya sangat banyak, yang mana disebutkan dalam hadis Ahmad, jumlahnya malaikat yang turun malam itu lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi ini. Sehingga disebut malam Lailatul Qadar malam yang sempit, karena saking banyaknya malaikat. Dan malaikat itu mendatangi setiap manusia. Dan ketika dia bertemu dengan orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar, sedang salat, qiyamul lail, sedang baca Quran, sedang belajar, apapun kebaikan yang dia buat di malam itu, maka malaikat tadi mengucapkan salam. Semoga engkau selamat dunia dan akhirat. Semoga keselamatan, kedamaian untukmu di dunia maupun sampai nanti ke akhirat. Didoakan oleh malaikat siapapun orang-orang yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan tentu bukan satu malaikat yang mendoakan. Mana malaikat banyaknya lebih banyak daripada banyaknya pasir yang ada di muka bumi ini. Dan juga doa malaikat tidak sama dengan doa manusia. Kira-kira mana yang makbul? Malaikat yang berdoa atau manusia yang berdoa? Tentu lebih makbul doanya para malaikat. Maka semua malaikat mendoakan, Salamun, semoga kalian, orang-orang yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar itu,
mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan ini salamun penuh. Tidak terbayang bagaimana besarnya berkahnya daripada malam Lailatul Qadar itu dengan doa-doa malaikat tadi. Kemudian kalau kita artikan yang kedua dengan sifat ataupun sikap, maka salamun itu terbebas dari segala keburukan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya kata-kata salamun adalah bentuk sifat seseorang yang berubah di malam Lailatul Qadar. Yang mana dia selama ini dalam kesyirikan, maka dia terbebas dari syirik menjadi kepada tauhid. Yang mana mereka sebelum ini ahlul bid'ah menjadi orang-orang yang pecinta kepada sunnah. Yang sebelumnya mereka dalam kebodohan, maka mereka setelah Lailatul Qadar ini menjadi orang-orang yang mencintai ilmu. Kemudian orang-orang yang selama ini lalai menjadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang sebelumnya orang-orang itu hatinya mencintai dunia, bahkan setelah Lailatul Qadar dia mencintai akhirat. Dan selama ini dalam hati yang penuh kebencian, hati penuh dendam, bertukar menjadi hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Hati yang selama ini penuh dengan kesombongan berubah menjadi hati yang tawadu. Inilah sikap atau sifat dari salamun. Dan inilah tanda yang sebenarnya dari malam Lailatul Qadar. Dari kata-kata salamun. Damai, selamat, sejahtera. Bukan Lailatul Qadar itu tandanya seperti waktu kita kecil-kecil dulu. Orang-orang mengatakan tandanya adalah apabila malam Lailatul Qadar, pohon-pohon semuanya merunduk sujud. Kemudian air-air membeku. Sungai-sungai berhenti mengalir. Saking termakannya kita dengan khurafat ini, waktu kecil dahulu, kadang bangun jam 12, jam 1 malam, lihat keluar masjid. Jangan-jangan ini tengok pohonnya sudah sujud belum? Kalau belum, berarti belum malam Lailatul Qadar. Atau pergi ke kamar mandi, pegang airnya. Kalau airnya belum beku, berarti belum malam Lailatul Qadar. Ini waktu kecil-kecil dulu. Ini bukanlah tanda daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tandanya salamun. Kalau ada yang bertanya, apa tandanya Ustaz? Kalau orang itu dapat Lailatul Qadar, apa tandanya? Tandanya ayat ini, salamun. Kedamaian, kesejahteraan, keselamatan. Selamat dari sifat yang buruk. Berubah menjadi sifat yang baik. Fikirannya selamat. Lidahnya selamat dari keburukan. Hatinya juga selamat. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Illa man atallaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang tidak ada lagi guna harta, tidak ada lagi guna anak, kecuali yang datang dengan hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan. Hati yang selamat dari kedengkian. Hati yang selamat dari sifat munafik. Jadi salam di sini adalah berbentuk sifat ataupun sikap seseorang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka lihatlah sikap kita. Ada tidak perubahan dalam diri kita setelah Lailatul Qadar? Atau minimal setelah Ramadan ini ada tidak perubahan? Baik dari pikiran, baik dari hati, dari pembicaraan, dari pendengaran. Sehingga sebagaimana kita telah sebutkan tadi, salamun bentuk daripada sikap. Berubahnya sikap sehingga menjadi damai, selamat. Yang syirik menjadi tauhid. Yang ahlul bid'ah menjadi pecinta sunnah. Kemudian dari yang
kikir menjadi pemurah, pendendam menjadi pemaaf, kemudian pemarah menjadi penyabar dan penuh kasih sayang. Perubahan-perubahan. Hati yang ria menjadi hati yang ikhlas. Pokoknya ada perubahan dalam diri kita, dalam hati kita. Inilah salam. Terbebasnya daripada keburukan dan terbebas dari kekurangan, namanya salamun. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya inilah yang akan kita target kejar. Yaitu ada perubahan dalam diri kita. Kemudian salam ini, kedamaian ini, malam Lailatul Qadar ini, perlu kita ingat, hanya didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh mendapatkannya. Dan ada juga orang yang terhalang, walaupun dia ingin sebenarnya mendapatkan Lailatul Qadar, tapi dia terhalang mendapatkannya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ingin memberitahukan sahabat tentang kapan malam Lailatul Qadar. Tetapi waktu itu ada dua sahabat yang sedang bertengkar. Maka beliau damaikan. Setelah itu beliau bersabda, sebenarnya tadi saya mau menginformasikan kepada kalian tentang kapan malam Lailatul Qadar. Karena telah dilihatkan kepada Nabi. Tetapi dia telah diangkat dariku. Artinya dilupakan. Karena gara-gara ada yang dua orang bertengkar tadi. Maka carilah dia di hari-hari yang ganjil. Nabi SAW, seorang Nabi, telah diberitahu oleh Allah kapan Lailatul Qadar itu datang. Tapi gara-gara ada dua orang yang bertengkar saja, menjadi lupa, diangkat itu pengetahuan tentang kapan Lailatul Qadar itu. Ini baru melihat orang yang bertengkar, dicabut. Apalagi orang yang bertengkarnya. Maka orang-orang beriman, orang-orang Islam yang tidak bertegur sapa, bertengkar, yang memiliki hati dendam, sakit hati, menyimpan di hatinya kebencian dan dendam, sakit hati kepada siapapun, maka dia akan terhalang dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadar hanya datang kepada hati yang salam, hati yang selamat, hati yang damai, hati yang terbebas daripada dendam, sakit hati, iri dan semacam. Maka bersihkanlah hati dulu. Dari awal Ramadan kita dilatih, melatih jiwa kita, membersihkan hati kita. Bahkan sebelum Ramadan kita sudah bermaaf-maafan. Maka kalau masih ada dendam, iri, sakit hati di hati kita, maka akan terhalang. Artinya mimpi dapat Lailatul Qadar. Tidak akan dapat. Nabi saja melihat orang bertengkar, diangkat lagi pengetahuan tentang Lailatul Qadar. Kapan datang? Apalagi orang yang bertengkarnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu persiapan Lailatul Qadar itu membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang buruk. Iri, dengki, dendam, dan segala macam sifat-sifat buruk. Bersihkan dulu menjelang datangnya Lailatul Qadar ini. Itu persiapan kita. Kemudian kita sambut Lailatul Qadar dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kemudian sampai kapan Lailatul Qadar ini? Hatta matla'il fajr. Sehingga terbit fajar. Apa itu tanda fajar? Azan subuh. Jadi Lailatul Qadar itu hanya sampai azan subuh. Setelah azan subuh, maka seluruh malaikat itu naik lagi ke langit. Batasnya hanya sampai sholat subuh. Maka sangat malang kalau ada orang di malam Lailatul Qadar tertidur sampai subuh. Nah, kasihan sekali. Ya, tertidur sampai subuh.
Sedangkan Lailatul Qadar itu hanya sekali dalam setahun. Itu pun di bulan Ramadan. Kemudian belum tentu pula kita masih hidup sampai Ramadan tahun depan. Kalaupun masih hidup, belum tentu diberi kesehatan. Belum tentu sehat seperti sekarang ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kesempatan, anggap ini kesempatan terakhir kita di bulan Ramadan. Anggap ini kesempatan terakhir kita mencari Lailatul Qadar. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Belum ada jaminan hidup sampai besok. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersungguh-sungguhlah kita berusaha mencapai Lailatul Qadar ini. Karena inilah momen yang paling dekat waktunya dengan kita, yaitu tahun ini. Kemudian apa yang akan kita baca ketika tahu itu malam Lailatul Qadar? Maka dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa yang akan saya baca kalau aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar? Apa yang harus dibaca kalau kita tahu malam itu malam Lailatul Qadar?" Maka Nabi SAW bersabda, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka seharusnya doa ini sudah kita hafal. Karena inilah yang disunnahkan dibaca ketika datangnya malam Lailatul Qadar. Di samping kita juga membaca doa-doa yang lain. Aisyah radhiyallahu anha siapa? Istri Nabi. Dan beliau sudah dijamin masuk surga. Sudah. Orang yang sudah dijamin masuk surga, yang akan menjadi pendamping Nabi pula di surga, Aisyah radhiyallahu anha, masih disuruh oleh Nabi minta ampun sama Allah. Fa'fu anni, maafkan kesalahanku ya Allah. Bagaimana pula dengan kita? Tentu harus lebih-lebih banyak lagi membaca doa ini. Siapa kita? Kita bukan selevel sahabat, bahkan bukan selevel istri Nabi pula. Tapi kenapa kita masih enggan berdoa kepada Allah? Maka seharusnya hadis ini sebagai sindiran kepada kita. Istri Nabi yang akan menemani Nabi di surga saja masih disuruh minta ampun pada Allah. Apalagi kita yang sudah tak terhitung lagi banyaknya dosa kita. Maka seharusnya kita banyak-banyak membaca doa. Kemudian apa tanda kalau malam itu malam Lailatul Qadar? Disebutkan dalam hadis Ahmad, hadis riwayat Muslim, ketika seorang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, tentang bagaimana cara engkau mengetahui bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjawab, kami diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika malam itu malam Lailatul Qadar, paginya matahari terbit dengan redup, tidak terik. Artinya bukan karena terhalang awan. Matahari keluar seperti biasa tanpa ada yang menghalangi. Cahayanya lembut, tidak terik, lembut cahayanya. Dan bisa dipandang dengan mata telanjang. Biasanya matahari terbit, tidak bisa mata memandang langsung. Tapi kalau malam itu malam Lailatul Qadar, paginya matahari terbit bisa dipandang langsung oleh mata. Tidak perih mata melihatnya. Inilah tandanya. Tapi apa gunanya tanda kalau kita malamnya tidak beribadah, baru tahu pagi, oh ternyata matahari redup pagi ini. Berarti tadi malam Lailatul Qadar. Kita tidak diberitahu
tanda akan datangnya, tapi hanya diberitahu tanda telah datangnya. Maka sikap yang terbaik adalah bersiap-siap, bersungguh-sungguh. Maksudnya diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika masuk 10 malam terakhir, Nabi mengeratkan ikat pinggangnya. Maknanya adalah beliau bersungguh-sungguh mencarinya. Bersungguh-sungguh mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mendapatkan dan berusaha daripada mendapatkan Lailatul Qadar ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. تزهو الدنيا بمحياك حياك